Selamat pagi, selamat jumpa lagi dengan saya Katin Febrianto. Pagi ini jam setengah 6 pagi. Lokasinya ada di Jalan Jenderal Sudirman. Pagi ini saya akan menelusuri Jalan Jenderal Sudirman menuju Jalan Tamrin, nanti sampai ke putaran Monas. Pagi ini hari Sabtu, suasananya masih pagi, jalanan juga masih lengang karena aktivitas di Jakarta untuk jam-jam setengah 6 itu belum masuk jam sibuk, apalagi ini adalah hari Sabtu. Hari Sabtu itu secara umum pegawai kantor itu hari libur, hanya sebagian orang yang masuk kerja. Dan suasana kota Jakarta ini masih sepi ya. Di Sabtu ini dan Minggu itu biasanya ada banyak pesepeda yang berolahraga. Mereka start dari sekitar jam 5 itu sudah turun ke jalan. Khususnya hari Minggu itu adalah hari Car Free Day. Ini posisinya ada di Kolong Semanggi, dan Jalan Semanggi ini sudah menjadi jalanan 3 susun. Ada Kolong Semanggi yang menghubungkan Jalan Jenderal Sudirman sampai ke Tamrin. Sedangkan yang di atasnya itu dari Selipi tembusnya ke Gatot Subroto. Yang di atasnya lagi itu Lingkar Semanggi yang menghubungkan dari Selipi bisa langsung ke Jalan Sudirman Blok M. Yang satunya lagi yang dari arah Mampang Pancoran Gatot Subroto nanti bisa tembus ke Jalan Sudirman Tamrin. Saat ini ada di kolong flyover Dr. Satrio ya, yang menghubungkan Tanah Abang Kampung Melayu. Dan di depan ini sudah memasuki daerah Karet Setiabudi. Yang di depan sana nanti ada patung Jenderal Sudirman. Itu penghubung antara Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Tamrin. Pagi ini masih sangat lengang sekali. Gedung-gedung juga lampunya banyak yang mati, mungkin karena hari Sabtu jadi banyak yang mati. Kalau malam lewat jalur ini tuh sangat bagus sekali, banyak lampu-lampu yang nyala di gedung-gedung yang tinggi-tinggi itu. Untuk jalan Tamrin Sudirman ini sudah dibangun halte-halte busway yang cukup mewah seperti ini. Cukup nyaman untuk pengguna transportasi Transjakarta atau orang secara umum menyebutnya busway. Pagi ini memang sangat lengang sekali. Biasanya nanti jam 6 itu sudah mulai rame ya, karena masih banyak orang yang keluar rumah beraktivitas di luar, karena sebagian dari mereka itu masih masuk kerja. Saat ini sudah memasuki daerah Tosari yang berdekatan dengan Bundaran HI, Hotel Indonesia. Ini di depan sudah mulai kelihatan halte busway yang sangat megah sekali. Ini adalah halte Tosari yang bentuknya seperti kapal pesiar. Waktu masa pembangunan halte ini
pada masanya menjadi pro dan kontra, karena sebagian berpendapat akan menghalangi pemandangan ciri khas dari Tugu Selamat Datang, atau orang lebih mengenal dengan Bundaran HI atau Hotel Indonesia. Ini pun masih halte busway yang bentuknya masih mirip-mirip dengan halte busway yang di Tosari tadi. Pembangunan masih terus berlangsung untuk mempercantik kota, untuk mempermudah pelayanan publik, khususnya untuk pelayanan transportasi. Dan ini pun masih dibangun, ini tahap pembangunan, masih halte busway juga, halte Transjakarta yang lokasinya di daerah Sarinah. Sarinah itu adalah nama mall, ada Hard Rock Cafe dulunya yang sangat terkenal, jadi tempat tongkrongan kaula muda di masanya. Orang Jakarta pasti mengenal Sarinah karena di saat malam hari itu banyak muda-mudi nongkrong dan menikmati suasana malamnya kota Jakarta. Ini pun masih pembangunan halte busway yang belum rampung, yang masih dalam pengerjaan, yang lokasinya di dekat gedung Bank Indonesia, atau bisa lebih dikenal dengan BI ya. Gedungnya itu di sebelah kiri jalan itu gedung BI atau Bank Indonesia. Nah, di depan itu sudah sampai di bundaran atau air mancur Tamrin yang berdekatan langsung dengan Silang Barat Monas. Monas jam 6:15 masih menyala lampunya, jadi masih kelihatan indah sekali. Saya mengambil jalur putar balik untuk kembali lagi ke titik awal start tadi. Ini di sebelah kanan tampak gedung Bank Indonesia yang bagian depannya, dan jalanan ke arah Sudirman atau jalur sebaliknya dari titik start tadi pun masih sepi, masih lengang, jarang sekali kendaraan roda 4 ataupun roda 2. Oke, buat teman-teman yang dulu pernah ke Jakarta, mungkin saat ini sudah lama di kampung, mungkin mau bernostalgia tentang kota Jakarta, video ini saya persembahkan untuk teman-teman semua untuk mengenang masa-masa dulu waktu masih di Jakarta. Oh ya, untuk generasi baru ini yang ada niatan untuk ke Jakarta, sebelum berangkat saran saya persiapkan baik itu keterampilan ataupun ijazah pendidikan. Itu sangat penting karena untuk saat ini dan di masa-masa selanjutnya pendidikan dan keterampilan itu sangat diprioritaskan. Maka dari itu sebelum berangkat, persiapkan diri Anda, persiapkan mental Anda untuk bersaing di kota-kota besar. Siapa tahu dengan usaha dan kerja keras teman-teman semua akan mendapatkan kesuksesan dan karir yang bagus. Satu lagi pesan buat teman-teman semua yang mungkin punya saudara usaha di Jakarta
apapun usahanya, kalau memang ada kesempatan atau saudaranya, kerabatnya, keluarganya mengajak Anda, itu lebih baik, karena belajar dari saudara atau keluarga itu lebih baik. Misalnya berdagang atau usaha apapun itu sangat memudahkan untuk beradaptasi dengan pekerjaan dan lingkungan. Bagaimana kesiapan para generasi baru? Apakah sudah siap untuk bersaing di ibu kota Jakarta? Karena saat ini masih sebagai ibu kota Jakarta, walaupun ada rumor, ada berita ibu kota itu akan dipindah ke Pulau Kalimantan, tapi untuk saat ini masih menjadi ibu kota. Kalaupun nantinya tidak menjadi ibu kota, feeling saya kota Jakarta akan tetap menjadi kota bisnis, menjadi kota pusat perputaran ekonomi, baik secara nasional ataupun daerah DKI itu sendiri. Oke, itu saja sedikit masukan dari saya, semoga bermanfaat buat kita semua. Oh iya, pagi ini sudah jam 6 pagi, sudah mulai terang, langit pun sudah mulai terang, tapi masih cukup indah untuk dinikmati. Seperti inilah suasana paginya kota Jakarta di saat orang-orang belum keluar rumah. Suasana kotanya masih tetap indah, tetap mewah dan megah karena banyaknya gedung-gedung pencakar langit di kanan kirinya. Ini satu lagi JPO atau jembatan penyeberangan orang yang kemarin sangat viral sekali, yang lokasinya ada di Karet Setiabudi, yang bentuknya seperti kapal pinisi. Ini sudah sampai lagi di bawah jembatan layang atau flyover Dr. Satrio yang menghubungkan Kampung Melayu ke Tanah Abang. Saya lanjutkan perjalanan ini sampai ke titik awal tadi, karena jalurnya masih jalur pulang. Jadi saya akan teruskan perjalanan ini sampai nanti di bundaran atau patung pemuda membangun. Saat ini lokasinya sudah sampai di Kolong Semanggi. Ini adalah iring-iringan sepeda tadi. Mereka pun hanya berputar-putar di sekitaran Sudirman Tamrin. Kalau hari Minggu itu lebih ramai lagi karena ada penutupan jalan, Car Free Day atau CFD, yang dipenuhi masyarakat sekitar, baik mereka atau yang bersepeda atau yang berjalan kaki. Kali ini sudah sampai di SCBD yang kemarin sempat viral juga, tempat tongkrongannya si Bonge dan JJ. Dan di depan sana itu titik awal tadi, dan video ini akan saya akhiri. Video ini berakhir di bundaran patung pemuda membangun. Menurut cerita sejarah, patung pemuda membangun itu untuk menyemangati generasi muda untuk tetap membangun, baik itu kota Jakarta ataupun khususnya secara luas itu Indonesia, membangkitkan semangat. Ini JPO lagi, kalau malam itu sangat indah lampu-lampunya yang menghubungkan ke GBK ya. Ini dia tadi yang saya bilang ada patung
pemuda membangun, posisinya berdiri tegak dan memegang bara api. Oke, terima kasih. Video sampai di sini saya akhiri. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti video saya, menonton video saya, dan mensupport saya dengan subscribe, karena subscribe Anda adalah semangat buat saya. Oke, terima kasih. Video ini saya akhiri sampai di sini. Terima kasih.